Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Sabrina Putri. Di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan Denvir 2 kepada anak. Denvir sendiri yaitu pemeriksaan untuk mengetahui mengetahui apa saja yang sudah bisa dilakukan anak tersebut. Namun hal ini bukan untuk mengukur kecerdasan anak, IQ anak atau yang sebagainya. Lalu yang pertama yaitu ada persiapan. Yang pertama persiapan yaitu memeriksa status anaknya dan menyiapkan alat. Di sini anaknya, sudah diperiksa statusnya. Setelah itu ke persiapan alat. Alat-alatnya di situ ada benang sulam berwarna merah, lalu setelah itu ada manik-manik, lalu ada kelincingan dengan gagang atau pegangan, lalu setelah itu ada balok kubus kayu berwarna-warni berdiameter 1 inci sebanyak 10 buah, lalu setelah itu ada bola tenis, lonceng kecil, lalu pensil berwarna merah, lalu setelah itu kertas kosong, lalu gelas cangkir plastik dengan gagang atau pegangan, lalu setelah itu ada boneka plastik kecil dengan dot, dan yang terakhir ada botol bening kecil kaca. Setelah itu kita ke tahap orientasi. Di sini kita lakukan salam. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya perawat Devi Sabrina Putri yang berjaga pada hari ini. Kegiatan hari ini kita akan memeriksakan Denvir 2 kepada anak yang tujuannya untuk mengetahui apa saja yang sudah bisa adik lakukan, baik yang usianya saat ini atau usia sebelumnya atau usia yang akan datang nanti. Tapi di sini kegiatan ini bukan untuk mengukur IQ atau kecerdasan si anak ya Ibu. Jadi hanya untuk mengukur kegiatan yang bisa dilakukan saja. Waktu yang saya butuhkan sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik. Sebelum kita memulai, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Lalu setelah itu kita ke tahap kerja. Yang pertama kita menanyakan nama. Ibu, nama adanya siapa? Oh, Rama ya. Tanggal lahirnya berapa Ibu adiknya? Tanggal 28 bulan 6 tahun 2019 nih Bu. Setelah itu kita hitung usianya. Setelah kita hitung usianya, kita garis di tabel pemeriksaan Denvir. Kita garis sesuai dengan usianya. Sudah kita garis. Lalu menyiapkan alat. Penyiapkan alatnya yang dibutuhkan saja. Di sini karena adiknya berusia 9 bulan 16 hari, maka kita lakukan pemeriksaan yang tiga pemeriksaan di sebelah kiri garis usia, 3 pemeriksaan di sebelah kanan usia, dan 3 pemeriksaan di garis usia. Kita pilih alat-alatnya. Di sini ada manik-manik. Lalu setelah itu ada kertas kosong, ada pulpen, benang merah, ada mainan. Di sini ada balok. Lalu setelah itu ada bola, dan yang terakhir ada gelas cangkir. Lalu setelah itu kita mulai ke pemeriksaannya. Pemeriksaannya itu kita lakukan dari sebelah kiri dulu atau yang sudah melewati usianya adiknya. Yang pertama yaitu ada personal sosial. Kita periksa 3 pemeriksaan di sebelah kiri garis usia. Yang pertama ada mengamati tangannya. Di sini ada huruf L, maka ditanyakan kepada ibunya atau pengasuhnya. Lalu ada angka 2, yang artinya adiknya harus memerhatikan tangannya selama beberapa detik. Kita tanyakan, Ibu, adiknya di rumah suka ngeliatin tangannya gitu nggak Bu? Seperti itu. Berapa lama itu Bu kira-kira? Cukup 5 detik seperti itu ya Ibu. Kita lihat juga di adiknya. Adiknya terlihat memperhatikan tangannya, maka kita tulis huruf P. Setelah itu berusaha menggapai mainan. Di sini terlihat adiknya berusaha menggapai mainannya. Iya, maka kita tulis huruf P. Lalu setelah itu yang terakhir ada makan sendiri. Dan di sini terdapat huruf L, maka kita tanyakan, Ibu, adiknya di rumah udah mau nyoba untuk makan sendiri belum? Sudah seperti itu ya. Banyak yang tumpah atau yang kemakan Ibu kira-kira? Karena banyak yang tumpah, yang artinya adiknya belum bisa melakukannya, maka kita tulis huruf F atau fail. Lalu
setelah itu kita memeriksakan ke yang garis usia. Di sini ada tepuk tangan dan ada huruf L. Maka dari itu kita tanyakan kepada ibunya, ibu adiknya udah bisa tepuk tangan belum di rumah? Seperti itu, kita lihat juga adiknya. Oke, adiknya sudah bisa tepuk tangan, maka kita tulis huruf P. Lalu di sini ada yang selanjutnya menyatakan keinginannya dan terdapat huruf L, maka kita tanyakan, ibu adiknya di rumah kalau misalkan lapar atau haus gitu atau mau apa sesuatu gitu dia biasanya seperti apa ibu? Seperti itu. Jadi adiknya itu masih merengek-merengek, belum jelas ya ibu maunya apa. Oke. Karena di sini adiknya belum bisa, maka kita tulis huruf F atau fail. Lalu setelah itu yang terakhir ada dada dengan tangan. Dada deh. Oke, di sini adiknya bisa dadah juga, maka kita tulis huruf P. Lalu setelah itu pemeriksaan di kanan garis usia. Yang pertama yaitu ada main bola dengan pemeriksa. Kita tes langsung karena di sini tidak ada huruf L dan tidak ada angka. Kita coba oper bolanya ke adiknya. Oke, di sini adiknya terlihat diam saja, tidak mau mengoper bolanya lagi kepada pemeriksa, maka kita tulis di sini dengan huruf F atau fail. Lalu setelah itu ada menirukan kegiatan dan ada huruf M, maka kita tanyakan, ibu di rumah adiknya misalkan disetelin video joget gitu bu, atau video apa gitu, dia biasanya niruin atau gimana ibu? Oh, seperti itu. Jadi adiknya masih diam saja, belum mau menirukan, maka kita tulis huruf F di sini. Lalu yang terakhir ada minum dengan cangkir dan terdapat huruf L, maka kita tanyakan, ibu adiknya di rumah sudah mau nyoba buat minum sendiri belum? Seperti itu, tapi banyak yang tumpah. Oke, lalu di sini kita bisa coba juga, kita beri air minum di gelas cangkir yang terdapat pegangannya. Oke, di sini terlihat adiknya banyak menumpahkan ya daripada meminumnya, yaitu berarti kita tulis huruf F di sini yaitu fail. Lalu pemeriksaan yang kedua selanjutnya itu ada adaptif motorik halus. Seperti biasa kita pilih yang sebelah kiri. Yang pertama ada mencari benang. Jadi di sini kita memegang benang. Oke, di sini saya memegang benang. Dan di sini dia terdapat angka 7 yang mana si adik tersebut harus menyadari dan mencari benangnya itu hilang tanpa saya membuat gerakan untuk menjatuhkannya atau memberitahukan untuk menjatuhkannya. Oke. Di sini saya menjatuhkan benangnya secara cepat tanpa membuat gerakan ya. Hilang benangnya, jatuh, dan adiknya mencari ya. Oke, di sini berarti adiknya bisa, kita tulis dengan huruf P. Lalu setelah itu ada menggaruk atau menggaruk manik-maniknya. Kita lihat, jadi adiknya tadi mencoba untuk mengambil manik-maniknya ini dengan cara seperti ini. Oke, kita tulis P. Lalu setelah itu yang terakhir ada memindahkan kubus. Memindahkan kubus, di sini ada angka 8, yaitu memindahkan kubus dari tangan satu ke tangan yang lainnya tanpa bantuan dari orang lain atau dari meja atau dari sebagainya. Kita lihat, kita beri kubusnya. Oke, di sini dia bisa memindahkannya tanpa bantuan. Jadi kita tulis huruf P. Lalu setelah itu pemeriksaan yang melewati garis. Yang pertama yaitu ada mengambil satu kubus. Dia bisa mengambil satu kubus ya. Kita tulis huruf P. Lalu setelah itu ada memegang dengan ibu jari dan jari. Di sini terdapat angka 9 yang mana lulus jika anak dapat mengambil manik-manik dengan menggunakan ibu jari dan jarinya atau menjepit. Kita lihat, anaknya dapat mengambil ya dengan menjepit seperti ini. Oke, berarti kita tulis huruf P. Lalu yang terakhir dari garis usia ada membenturkan dua kubus. Kita lihat. Oke, adiknya belum bisa membenturkan dua kubusnya ya, baru bisa menggenggamnya saja, maka kita tulis huruf F atau fail. Lalu setelah itu ketiga kegiatan di sebelah kanan garis usia. Yang pertama ada menaruh kubus di cangkir, ini cangkirnya. Kita lihat. Kita lihat adiknya belum bisa melakukannya, maka kita tulis huruf F. Lalu setelah itu ada mencoret-coret. Kita beri kertas dan pensilnya tadi berwarna merah. Oke, jadi adiknya belum bisa mencoret-coret, baru bisa menggenggam pulpennya, maka kita tulis huruf F. Lalu yang terakhir ada ambil manik-manik dan ditunjukkan kepada orang lain. Kita lihat,
Adiknya hanya bisa menggenggamnya saja ya, belum bisa menunjukkannya kepada orang lain, maka kita tulis huruf F atau fail. Lalu setelah itu kita ke pemeriksaan bahasa. Seperti biasa kita lakukan sebelah kiri. Yang pertama yaitu satu silabel. Lalu ada huruf L, kita tanyakan, ibu adiknya di rumah udah bisa ngomong kayak ga atau ya begitu bu? Seperti itu sudah bisa, maka kita tulis huruf P. Lalu setelah itu meniru bunyi atau kata-kata. Ibu adiknya kalau misalkan di rumah disetelin suara hewan atau misalkan disuruh diajak ngomong kayak mama, papa, adiknya sudah bisa menirukan belum ibu? Oh sudah bisa, oke, baru kita tulis P. Lalu setelah itu ada papa mama tapi tidak spesifik. Kita dengarkan adiknya berbicara. Oke, sudah bisa tapi belum spesifik ya. Kita tulis huruf P. Lalu setelah itu yang melewati garis usianya, di sini ada komunikasi silabel. Kita tanyakan karena ada huruf L. Ibu di rumah adiknya sudah bisa berbicara seperti satu kata begitu bu? Oh, belum bisa berkomunikasi, maka kita tulis huruf F. Lalu setelah itu mengoceh, kita tanyakan lagi, ibu adiknya di rumah suka ngoceh-ngoceh gitu nggak ibu? Adiknya aktif ya, ngoceh-ngoceh ya. Oke, kita di sini juga adiknya terdengar mengoceh-mengoceh, maka kita tulis huruf P. Lalu yang terakhir dari garis usia yaitu papa mama spesifik. Kita tanyakan, ibu adiknya di rumah sudah bisa manggil papa mamanya secara jelas belum ibu? Oh, belum jelas ya. Oke, maka di sini kita tulis huruf F. Lalu setelah itu sebelah kanan garis usia, ibu adiknya di rumah sudah bisa ngomong satu kata. Oke, di sini sudah bisa ngomong satu kata ya. Lalu kalau dua kata atau tiga kata ibu? Oh, belum. Jadi baru satu kata saja ya. Oke. Lalu yang dua kata dan tiga kata ini kita tulis huruf F. Lalu ke pemeriksaan terakhir yaitu ada motorik kasar. Seperti biasa kita mulai yang sebelah kiri. Bangkit kepala tegak. Adiknya di sini bisa ya mengangkat kepalanya dan tegak, maka kita tulis huruf P. Lalu setelah itu duduk tanpa pegangan, dia bisa duduk tanpa pegangan, kita tulis huruf P. Lalu setelah itu ada berdiri dengan pegangan. Kita minta adiknya coba untuk berdiri dengan pegangan kepada ibunya. Oke, bisa, kita tulis huruf P. Lalu bangkit untuk berdiri. Kita lihat. Oke, adiknya sudah bisa ya. P. Lalu setelah itu bangkit terus duduk. Jadi setelah dia berdiri lalu dia langsung duduk. Oke, di sini masih belum bisa ya, maka kita tulis huruf F. Lalu setelah itu ada pemeriksaan yang di sebelah kanan garis usia. Yang pertama yaitu berdiri selama 2 detik. Kita coba adiknya berdiri. Oke, belum bisa, baru bisa 1 detik ya, kita tulis huruf F. Lalu berdiri sendiri. Oke, adiknya belum bisa juga, masih belum bisa menyeimbangkan badannya, lalu kita huruf F. Dan yang terakhir, oke, yang pemeriksaan terakhir yaitu membungkuk kemudian berdiri. Oke, adiknya belum bisa ya, kita tulis huruf F. Dan di sini juga ada tes perilakunya. Jadi selama kita melakukan kegiatan tadi, kita checklist. Dan kertas ini bisa dilakukan digunakan lebih dari 1 kali. Di sini terdapat 3 tabel. Yang pertama yaitu khusus, apakah anaknya berkebutuhan khusus atau tidak? Tidak ya. Lalu setelah itu patuh. Tadi anaknya itu patuh. Lalu setelah itu tertarik ke sekelilingnya, dia tanggap tadi. Lalu ketakutan, dan adanya tadi terlihat sedikit agak ketakutan. Lalu setelah itu lama perhatiannya yaitu cukup. Setelah itu, setelah kita menyiapkan, setelah kita interpretasi hasil dari hasil dari tabel adiknya ini. Dan karena ini membutuhkan cukup waktu, maka kita persilakan adiknya dan ibunya untuk bermain dulu di luar. Oke ibu, jadi ini hasilnya tadi sudah kita tes. Lalu hasilnya akan saya hitung dulu, akan saya kaji dulu. Maka ibu dan adik bisa menunggu atau bermain di luar dulu ya ibu, nanti saya panggil kembali. Oke, terima kasih bu. Baik ya, dari tadi maka kita interpretasi di sini. Di personal sosialnya ada delay 1 karena tadi makan sendirinya belum bisa. Lalu setelah itu di bahasanya ada caution 1 yaitu dimana kombinasi silabel karena dia sudah melewati garis hijau tapi adiknya itu belum bisa. Lalu di motorik kasar yaitu ada caution juga 1 di bangkit terus duduk. Adiknya belum bisa kan, tapi garisnya sudah melalui garis hijau begitu. Oke, kita panggil lagi ibunya.
Ibu, iya ini tadi sudah saya kaji, sudah saya hitung hasilnya dan di sini hasilnya suspek Ibu karena tadi di pertama itu di personal sosial adanya ada satu yang belum bisa yaitu makan sendiri. Lalu di bahasa yaitu yang komunikasi silabel adanya belum bisa dan di motorik kasar yang bangkit terus duduk adanya juga belum bisa. Oke, jadi eh, kegiatan ini selama 1 minggu ini bisa kita lakukan beberapa kali Ibu, seperti 3 kali atau 2 kali ya Ibu ya. Dan untuk nanti di rumah diusahakan adiknya lebih diajarkan lagi Ibu, lebih dilatih lagi seperti makan sendirinya dilatih ya Ibu ya. Didampingi saja, tidak usah disuapi ya Ibu. Lalu setelah itu dicontohkan saja makannya seperti apa seharusnya. Lalu setelah itu apabila adiknya ingin sesuatu diajarkan Ibu, misalkan dia mau minum diajarkan mau minum deh atau tunjuk gelasnya atau bagaimana seperti itu ya. Jadi saya kira pertemuan hari ini cukup. Ibu mau kita pertemuan lagi berapa kali? Oke. Lusa ya Ibu kita ketemu lagi. Oke. Saya kira hari ini cukup. Terima kasih untuk kerjasamanya Ibu. Iya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu setelah itu kita bereskan alatnya dan setelah itu kita dokumentasi seperti itu. Oke, sudah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.